Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Pokok Keuangan. Hari ini kita mau membahas tentang cara membaca polis asuransi. Nah, seperti yang teman-teman tahu atau mungkin yang teman-teman punya polis asuransi, pasti awal-awal akan kebingungan untuk membaca sekian banyaknya tulisan yang kecil-kecil itu. Bagaimana sih cara membacanya? Nah, kita akan coba bahas sekarang hal-hal penting apa aja yang harus kita ketahui sebagai nasabah asuransi. Ya walaupun tidak akan kita baca satu persatu ya kalimat-kalimatnya, tapi hal-hal penting mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, apa aja yang akan kita bahas nanti? Pertama, di asuransi atau di polis itu ada biaya apa aja sih yang harus kita perhatikan? Lalu tabel manfaatnya apa aja? Ini penting banget untuk kita pahami apa yang diklaim, apa yang tidak. Lalu tabel ilustrasi investasi ini kalau teman-teman membeli asuransi unit link. Ya biasanya ada tabel ilustrasinya ya, gimana cara membacanya dan detail-detail lain yang harus kita pahami juga. Nah, di sini kita akan bahas nanti dua polis asuransi, yang asuransi kesehatan unit link dan tradisional atau murni. Nah, di sini kita akan pakai contohnya ada 3 polis asuransi. Jadi namanya ini ringkasan polis asuransi. Biasanya kalau kita mau beli asuransi akan ada namanya ringkasan polis ya. Jadi kayak semacam ini loh, proposalnya kayak gini gitu. Nah, ini kita akan pakai produknya Prudential dan Allianz dari Bank BTPN. Ini ada Pru Premier Health Care Plus Syariah dari Prudential dan Pru Solusi Sehat dari Prudential dan Guardia Premium dari Allianz, ambilnya lewat Bank BTPN. Nah, seperti apa cara bacanya? Langsung kita cek. Oke, yang pertama kita mau bahas adalah produk dari Prudential. Itu nama produknya Pru Prime Healthcare Plus Syariah. Nah, di sini sudah ada dari awal ya, kita cek ya. Jadi calon peserta, jenis kelamin, namanya ini, usia, lalu merokok atau tidak. Nah, di sini ada kontribusi berkala atau premi yang harus kita bayarkan. Jadi di sini tertulis 565.000 per bulan. Itu premi yang harus dibayarkan ya. Nah, sedangkan ada biaya asuransi. Biaya asuransi itu maksudnya gini. Jadi kita bayar 565. Nah, biaya asuransinya aslinya itu adalah sekitar 340.000. Nah, sisanya kemana? Sisanya diinvestasikan. Itulah unit link, seperti itu konsepnya. Ya, jadi biaya asuransinya sekian, kita bayarin sekian, sisanya diinvestasikan. Nah, ini apa? Top up tunggal tahun pertama. Jadi ini sebenarnya bisa diisi, maksudnya waktu kita pertama kali bikin proposal oleh agentnya itu bisa diisi misalnya 100.000, 200.000 atau tidak sama sekali. Nah, kalau misalnya diisi, misalnya ini 340.000 ya, ini 100.000, maka kontribusinya akan menjadi 600.000. Jadi ini khusus diinvestasikan saja, sementara yang ini sisanya diinvestasikan plus nanti ada biaya akuisisi, nanti di bawah ada, kita akan cek juga. Ya, jadi ini adalah preminya, ini biaya asuransi, sedangkan di kasus proposal ini tidak ada biaya top up tunggal. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini teman-teman nanti kalau punya polis asuransi tolong dibaca satu persatu. Jadi biar teman-teman tuh ngerti maksudnya apa ya. Nah, ini bebas ujrah administrasi karena ini adalah asuransi syariah. Jadi ada bebas biaya administrasi. Ada syaratnya di sini. Untuk menikmati bebas administrasi harus memilih e-policy. Jadi proposalnya sudah yang tidak di print ya. Dan e-transaction. Jadi semuanya via transfer dan auto debit rekening atau kartu kredit. Ya, jadi kalau mau bebas administrasi kita harus semuanya by elektronik. Nah, di sini juga sudah disampaikan bahwa memiliki polis asuransi merupakan komitmen jangka panjang. Untuk menikmati manfaat polis ini secara optimal, pemegang polis disarankan melakukan pembayaran kontribusi selama masa asuransi. Jadi ini kalau misalnya kita di cover sampai usia 65, sedangkan sekarang 30, artinya ada waktu 35 tahun. Disarankan untuk membayar terus supaya hasilnya maksimal. Tapi pada prakteknya kan ada cuti premi dan segala macam, itu bisa, nah itulah yang menyebabkan tidak maksimalnya biaya atau investasi yang ada. Oke, kita akan lanjut aja ke sini. Nah, jadi di sini adalah saldo unit berkala. Jadi ini yang tadi dikatakan di atas ini, sisanya ya, yang sisanya daripada selisih ini dan ini diinvestasikan 100% ke namanya ini, Syariah Rupiah Cash Bond Fund. Oke, kita lanjut lagi. Ini adalah asumsi saldo unit yang akan datang. Jadi ini hanya asumsi ya, bukan pasti seperti ini. Sesuai masa pembayaran kontribusi yang dikehendaki selama 20 tahun. Jadi ceritanya
Dengan kita membeli polis asuransi ini yang 565.000 ini, kita bayarkan secara flat selama 20 tahun. Nah, kalau itu dibayarkan selama 20 tahun, sementara ini di covernya itu adalah sampai usia 65, ya artinya kan ada selisih 30 ke 65, itu harusnya 35 tahun, tapi kita bayarnya hanya 20 tahun aja. Jadi ada sisa 15 tahun. Nah, ini dihitungkan oleh sistem. Nah, kalau sampai usia 55 nanti, artinya 25 tahun masa asuransi, kalau investasinya itu tingkatnya rendah, maka bisa dibilang uangnya tidak akan cukup untuk membiayai sampai usia 55. Tapi kalau investasinya returnnya sedang, ada sisa segini, tapi akan habis nanti pada usia 59. Kalau tinggi sekian. Ini kalau 20 tahun dibayarkannya. Nah, tapi kalau kita bayar terus sampai 99 tahun, maka perkiraannya akan segini. Makanya tadi dikatakan kalau mau manfaatnya maksimal ya harus bayar terus selama dilindungi oleh asuransi. Oke, ini adalah asumsi nilai investasinya. Nah, sekarang ke manfaatnya. Ini juga teman-teman harus baca secara detail ya. Manfaat, jadi karena kita pakainya program PPH Healthcare Plus Syariah, ini yang di cover. Jadi biaya kamar, ini penjelasannya, kamar dengan satu tempat tidur, kamar mandi dalam, per unit maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun. Jadi ini sebenarnya ya amit-amit kalau sampai kita sakit 1 tahun penuh, itu akan di cover tetepan kamarnya ya. Sesuai tagihan yang mana lebih besar antara harga kamar terendah dengan satu tempat tidur dengan kamar mandi dalam atau sebesar harga batas kamar. Jadi mana yang lebih besar antara kamar dengan kamar mandi dalam, satu tempat tidur atau 1 juta rupiah. Oke, kita lanjut sekarang ke ini unit ICU ceritanya. Kalau kita sampai amit-amit masuk ICU, itu per hari maksimal di cover selama 150 hari aja, jadi hanya setengah tahun ya. Itu per tahun, ini semuanya sesuai tagihan. Jadi kalau ada biayanya berapa, kita nggak usah nombok lagi, sesuai tagihan. Nah, yang terpenting adalah asuransi prudensial ini hanya menanggung sesuai tagihan cashless yang memakai kartu kalau kita berobatnya atau rawat inapnya di rumah sakit rekanan. Kalau tidak di rumah sakit rekanan, maka akan reimburse. Reimburse itu artinya kita bayarin dulu, nanti kasih notanya ke prudensial, baru digantikan kemudian hari. Nah, ini jadi yang sesuai tagihan. Kalau kita lihat ada biaya ICU, biaya kunjungan dokter umum, biaya kunjungan spesialis. Ini ada klausulnya juga, maksimal 2 kali kunjungan per hari, maksimal 2 kali kunjungan per hari. Lalu bedah, perawatan juru rawat, jadi si susternya itu ya, maksimal 120 hari per tahun. Biaya ambulan, biaya fisioterapi, maksimal 1 kali kunjungan per hari. Ini semua dibayarkan sesuai tagihan. Nah, ini ada biaya pendamping. Biasanya kalau kita sakit, kadang ada saudara atau pasangan yang menemani ya. Nah, ini ada penggantian biaya, jadi maksimal 150 hari per tahun untuk 1 orang pendamping yang tinggal di 1 kamar. Jadi misalnya pasangan kita menemani kita yang sakit, itu akan dapat biaya 650.000 untuk apa? Untuk makan, untuk beli keperluan pribadi, tapi tidak dalam bentuk uang cash. Tapi semuanya include di dalam nota rumah sakit. Jadi maksudnya gini, misalnya kita mau beli makan, jangan kita ke kantin beli minta notanya terus di reimburse, itu nggak bisa. Jadi kita bilang ke rumah sakitnya, kita mau minta makan ini, nanti dimasukkan ke tagihan rumah sakit. Itu akan diganti nominalnya sekian per hari. Ya, jadi bukan berarti dikasih uang jajan 650.000 sehari, bukan seperti itu ya. Nah, yang lain sesuai tagihan juga, ini ada biaya perawatan sebelum rawat inap, lalu perawatan setelah rawat inap, biaya bedah, biaya rekonstruksi wajah, biaya untuk donor pihak ketiga, transplantasi organ. Ini semua di cover sesuai tagihan. Manfaat santunan rawat inap per hari maksimal 100 hari per tahun. Ini santunan rawat inap itu kalau misalnya kita masuk rumah sakit tapi tidak menggunakan maksudnya nggak pakai cashless atau pakai kartunya prudensial, tapi pakai asuransi lain atau pakai BPJS misalnya, kita tetap bisa klaim itu maksimal 100 hari per tahun dan dapat santunannya 1 juta rupiah per hari. Ya, kalau misalnya kita masuk rumah sakit selama 3 hari, ya, tapi kita pakainya misalnya asuransi kantor, nah kita bisa klaim untuk dapat santunan 3 juta rupiah.
Nah, sekarang untuk manfaat rawat jalan. Ini ada tindakan darurat hanya untuk kecelakaan. Ini biaya rawat jalan untuk kecelakaan, biaya tindakan bedah rawat jalan, biaya perawatan sebelum tindakan bedah, biaya setelah tindakan bedah, perawatan kanker, manfaat pemantauan untuk perawatan kanker, cuci darah, itu juga semuanya sesuai tagihan dengan klausul seperti ini. Ada maksimal 30 hari, maksimal 90 hari, maksimal 5 tahun setelah perawatan dan segala macam. Nah, ini manfaat lainnya. Manfaat santunan pemakaman kalau misalnya amit-amit sampai meninggal akhirnya, nah itu ada santunan sebesar 15 juta dibayarkan sekaligus untuk yang meninggal karena sakit atau kecelakaan. Jadi kalau misalnya kita punya asuransi ini, terus misalnya ternyata meninggal karena sakit atau kecelakaan, kita dapat santunan 15 juta dari Prudensial. Kalau sampai kena HIV AIDS juga dapat 15 juta. Oke, nah untuk teman-teman pahami juga, jadi kenapa ini bisa sesuai tagihan? Karena memang Prudensial itu punya program, ada yang cover sesuai tagihan, itu yang namanya ini ProPrime Healthcare Plus Syariah. Ini semua sudah sesuai tagihan. Tapi tentu ada yang lebih murah misalnya, itu paketannya beda. Nanti ada batas-batasnya, jadi tidak sesuai tagihan, ada limitnya, ada bertingkat. Nah, nanti coba kita jelaskan juga ada apa aja sih paket-paketan yang di Prudensial itu. Nah, untuk biaya juga sangat berpengaruh adalah usia, merokok apa tidak merokok, dan jenis kelamin. Ini di usia 32 ya, dengan biaya segini 565.000. Lalu manfaatnya seperti ini. Nah, kalau usianya 40 otomatis nominalnya beda. Kalau usianya 20 otomatis nominalnya beda. Tapi manfaatnya sama. Jadi semakin mudah kita masuk asuransi akan semakin murah biayanya. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya adalah pengecualian. Jadi tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana tercantum. Nah, jadi ini juga penting ya teman-teman. Banyak sekali kesalahan paham karena tidak mengerti ini. Jadi yang paling penting nomor satu ini, kondisi yang telah ada sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita ikut asuransi tahun 2021, ternyata kita nih sudah punya misalnya ya penyakit diabetes tahun 2020, sudah tervonis, istilahnya udah benar-benar punya penyakit itu. Terus 2022 kita masuk rumah sakit karena diabetes, nah itu tidak di-cover. Ya, jadi kondisi yang udah ada sebelumnya tidak bisa di-cover. Ini yang teman-teman harus pahami, dan ketika pertama kali buka asuransi ya harus jujur untuk menjelaskan kondisinya seperti apa. Nah, ini rawat inap atau tindakan bedah penyakit yang terjadi dalam 12 bulan pertama dari tanggal kesepakatan asuransi untuk penyakit-penyakit yang ini, hernia, tumor, benjolan, kista. Nah, ini namanya adalah masa tunggu. Jadi teman-teman juga harus paham. Di asuransi itu ada masa tunggu selama 1 tahun. Jadi nggak bisa kita beli asuransi sekarang, besok masuk rumah sakit kena penyakit tertentu yang ada di masa tunggu langsung di cover, itu tidak bisa, harus tunggu 1 tahun. Ya, nomor 3 juga dijelaskan kembali, segala ketidakmampuan yang dimulai atau terjadi pada masa tunggu kecuali diakibatkan kecelakaan. Nah, yang kecelakaan ini bisa. Ya, jadi kalau hari ini sudah punya asuransi, besok kecelakaan bisa ditanggung 100% sesuai dengan klausul yang tadi ada di atas ya, yang sesuai ini. Nah, tapi kan siapa sih yang mau habis beli asuransi tahu-tahu besoknya kecelakaan? Ini kan hanya kondisi tertentu aja ya. Oke, keempat, biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan atau keperluan. Lalu penyakit, cedera, ketidakmampuan atau keadaan yang disebabkan oleh tindakan percobaan bunuh diri atau penyederaan diri, ini juga tidak bisa. Perawatan untuk mengatasi kegemukan, ini juga tidak bisa. Pemeriksaan mata, tindakan bedah yang berhubungan dengan kelainan mata, untuk penyewaan kacamata, lensa, itu juga tidak bisa. Nah, jadi teman-teman sedemikian banyaknya tulisan-tulisan ini, ya teman-teman baca satu persatu, dipahami betul-betul. Kalau kita jelaskan di sini cuma bisa 1 jam lebih nanti videonya ya. Nah, ini cancer, tanda-tanda gejala diketahui oleh peserta yang diasumsikan telah didiagnosis mendapat pengobatan 90 hari sejak dimulainya. Jadi udah ada dulu, ini namanya tadi kondisi yang sudah ada sebelumnya. Ini tabel ilustrasi aja. Kalau misalnya nih, kan kita bayar 500 tadi dikurangi 337 ya per bulan. Tapi kan biaya asuransi itu tidak flat, dia tiap tahun terus meningkat. Nah, itu dikurangi, selisihnya ada sisa sekian lalu diinvestasikan kan, karena unit link. Nah, kalau investasinya rendah 4%, maka pertumbuhan dananya akan seperti ini. Nah, ketika kita berhenti bayar di tahun polis ke-20 atau usia 51, maka otomatis dia akan menurun nih. Bahkan di tahun 55 atau polis ke-24 sudah lapse
lapse itu artinya sudah nggak ada uang lagi buat bayar biaya asuransi dan akhirnya polisnya pilot atau ditutup. Kalau biar nggak ditutup harus membayar kembali atau menambah top up istilahnya, menambah uang untuk membayar biaya asuransinya. Nah ini kalau investasinya sedang, asumsinya seperti ini. Kalau tinggi, asumsinya seperti ini. Nah jadi masalah tinggi, rendah, sedang kita tidak pernah tahu karena kan namanya investasi dimasukkan ke bond tadi ya, ke obligasi bisa aja naik, bisa aja turun. Ini juga kalau kita bayarnya berturut-turut rutin selama 20 tahun tidak ada bolong satupun. Maka asumsinya adalah seperti ini. Ya sampai usia ke 85 kalau sedang aman, masih ada sisa dana 27 juta. Kalau yang sedang, kalau yang tinggi malah meningkat jadi 2M, kalau yang rendah sudah habis sejak usia 55. Nah ini adalah asumsi kalau kita bayar terus si premi tadi sampai dengan usia 99 tahun. Nah ini kita bayar terus sampai usia 99, maka tidak mungkin lapse. Makanya tadi di awal ingat ya, dikatakan untuk hasil yang maksimal sebaiknya membayar selama perlindungan asuransi. Nah lagi-lagi ini hanya ilustrasi, tidak pasti. Jadi nanti teman-teman jangan terkejut misalnya usia 40 pas ngelihat saldonya ternyata kok nggak sampai segini atau bahkan lebih tinggi. Nah jadi ini bukan patokan pasti, ini hanya asumsi aja. Nah yang ini adalah asumsi kalau seandainya meninggal dunia. Jadi pada intinya itu sebenarnya asuransi dasarnya adalah asuransi jiwa, itu santunannya 20 juta rupiah. Nah dengan tambahan asuransi kesehatan yang Pro Prime Healthcare tadi. Nah ini kalau misalnya nih teman-teman usia 32 seandainya meninggal, maka akan mendapatkan santunan 20 juta plus nilai dari nilai tunai yang tersisa. Ini kalau asumsinya kita membayar terus secara normal ya, ini bayar terus sampai 99 tahun. Ini bayarnya selama 20 tahun. Kalau ini bayar terus sampai 99 tahun. Jalan terus. Nah ini angka-angka. Kalau misalnya meninggal di usia 54 akan mendapat 20 juta plus nilai tunai kalau rendah sekian, kalau sedang sekian, kalau tinggi sekian. Sedangkan kalau bayar terus ini nggak pernah bolong, sama juga. Nilainya sekian, sekian, dan sekian. Nah ini kalau santunan meninggal ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman ini ada namanya ujrah akuisisi atau biaya akuisisi. Nah, biaya akuisisi itu apa? Ingat teman-teman di awal tadi ada biaya 565.000 dikurangi biaya asuransi 337.000, ada sisa ya. Nah, sisanya ini 70%-nya masuk ke untuk biaya-biaya yang muncul di perusahaan asuransi. Tahun kedua sama, tahun ketiga 20%, tahun keempat 20%, tahun kelima 20%. Setelah tahun ke-6 baru 0%. Tidak ada potongan, jadi murni semua diinvestasikan. Nah inilah yang menyebabkan kenapa sih kalau teman-teman seandainya asuransi tahun ke-5 lalu itu dicairkan, maka pasti ruginya banyak karena ada potongan-potongan ini juga. Jadi nominal yang ada itu tidak semuanya diinvestasikan. Ya ini paket namanya Brownsby. Itulah yang menyebabkan kenapa ada opsi-opsi yang tadi di tabel yang manfaat itu seperti itu. Jumlah-jumlahnya sekian karena kita pakainya yang Brownsby. Nah nanti kalau teman-teman nilainya atau preminya nanti mau lebih murah, pakainya Browns A. Jadi teman-teman bisa bilang ke agen minta yang budgetnya lebih murah, nanti otomatis akan disesuaikan. Kalau budgetnya mau lebih tinggi bisa silver, gold, dan platinum. Nah yang membedakan apa? Poin-poinnya itu sama, semua di sini sama. Yang membedakan adalah nominal dan jangkauan covernya. Oke kita coba cek satu persatu. Browns A dan Browns B. Yang untuk nominal. Nah, opsi 1 dia nilai kamarnya 500.000 aja. Kalau yang Browns B tadi 1 juta rupiah. Nah, ini kan udah beda setengahnya ya, setengah kali lipat. Terus ini kamar terendah dengan 1 tempat tidur, kamar mandi dalam. Sedangkan ini kamar terendah dengan 2 tempat tidur. Jadi Browns A otomatis kita kalau mau yang VIP kamarnya harus upgrade. Ini juga beda untuk yang santunan rawat inap dan biaya pendamping. Kalau biaya pendamping beda 50.000, santunan rawat inapnya beda 500.000. Jadi secara manfaat sebenarnya hampir setengah kali lipatnya ya kalau yang Browns A daripada Browns B. Untuk yang lain sama. Nah, yang membedakan adalah jangkauan ini nih. Penggantian di luar wilayah pertanggungan. Jadi misalnya di sini ditanggungnya tidak ada, hanya di Indonesia aja gitu ya.
Sementara kalau ini ada Asia bisa, kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Jadi kalau berobat di Malaysia ini masih bisa ditanggung. Ini kalau berobat di Asia semua negara bisa, platinum di seluruh dunia kecuali USA, diamond seluruh dunia termasuk USA bisa. Nah yang membedakan adalah ini tadi opsi-opsinya, kamar-kamar tidurnya. Nah yang silver A dan B sebenarnya juga hampir sama kayak bronze A dan bronze B, 500, 1 juta, 1 juta dan 3 juta. Yang membedakan adalah ini bisa di Asia kecuali kecuali Singapura, Hong Kong, dan Jepang. Berarti Malaysia bisa, Thailand bisa gitu ya. Ini juga sama, 600, 500, 650, dan 1 juta. Nah yang lain juga sama ya teman-teman. Ini semua sama. Nah yang membedakan antara bronze, gold, silver, platinum adalah jangkauan wilayahnya dan opsi nilai kamarnya. Oke, sekarang kita akan lanjut bagaimana cara membaca polis asuransi. Kalau yang tadi adalah unit link, sekarang yang tradisional. Nah, di sini ada plan bronze A 500.000. Kalau yang tadi bronze B 1 juta ya. Jadi ini kita pakai yang bronze A. Kalau yang bronze B bisa jadi nominalnya berbeda. Nah, jadi kalau di yang tradisional, asuransi kesehatan tradisional itu lebih sederhana, tidak serumit yang unit link tadi. Dia premi tahunan 4.114.000 atau kalau mau bulanan tinggal dibagi ya. Nanti tinggal dibagi 12. Nah, ini premi sekian. Lalu manfaat yang didapat seperti ini. Ya ini adalah tadi setengah kalinya daripada yang PPH plus yang bronze B ya. Tapi yang lain-lain sesuai tagihan sama. Ya, jadi secara manfaat tidak usah dijelaskan lebih detail ya, karena nanti teman-teman bisa nonton di video yang sebelumnya. Karena isinya adalah sama, hanya beda nominalnya aja. Nominal ini biaya kamar, 2 tempat tidur, nah biaya pendamping dan santunan rawat inap. Nah kalau kita tarik ke bawah proposalnya itu isinya ini juga sama tentang pengecualian ya atau masa tunggu. Ini persis sama dengan yang tadi. Nah, di sini spesialnya gini kalau di asuransi kesehatan tradisional. Kalau bayar tahunan, ini hanya 11 bulan aja bayar premi. Jadi yang nominal tadi teman-teman, yang nominal 4.114 itu adalah nominal kalkulasi dari 11 bulan. Jadi 4.114 dibagi 11 itu untuk mendapat 1 bulannya. Kalau bayarnya per 6 bulan, bayarnya 5,7. Kalau 3 bulan 2,9 kali. Ya, jadi kalau di sini kita hitung ya teman-teman, 4.114 dibagi 11. Nah, berarti premi per bulannya adalah 374. Ya, 374. Nah, kalau teman-teman bayar 3 bulanan, maka dalam 3 bulan itu bayar preminya adalah 1.085.000. Kalau 6 bulan 2.244. Kalau 1 tahun 4.114 tadi. Ya, jadi memang lebih hemat kalau bayarnya tahunan. Kalau yang tradisional, kalau yang unit link sama aja. Nah, ini kalau bedanya kalau yang di unit link tadi ada nilai investasi. Jadi teman-teman seandainya nanti investasinya sudah terbentuk, lalu teman-teman lupa nggak bayar premi atau pas nggak bisa bayar premi, itu bisa ditalangin dulu pakai biaya asuransi yang ada. Pakai biaya investasi yang ada. Sedangkan kalau yang tradisional itu tidak bisa teman-teman. Jadi akan langsung lapse kalau kita nggak bayar atau tidak berlaku asuransinya. Nah, ini ada namanya masa mempelajari polis. Jadi ini sebenarnya di unit link juga tadi ada ya teman-teman, kalau dibaca secara detail ada waktu 14 hari kalender terhitung sejak polis pertama kali diterima untuk kita pelajari, kita baca. Kalau setuju kita tanda tangan, bayar, selesai. Kalau setuju berarti nggak usah diapa-apakan, otomatis polisnya akan resmi, artinya sudah tidak bisa diubah lagi. Kalau diubah tentu ada biaya atau ada harus isi form dan segala macam. Tapi kalau misalnya kita 14 hari itu ada yang nggak setuju nih mau dibatalkan, maka bisa. Jadi nggak jadi, uangnya akan dikembalikan. Nah kalau misalnya mau dibatalkan, menghubungi tenaga pemasar Anda. Prudensial akan mengembalikan premi yang telah dibayarkan oleh megang polis setelah dikurangi biaya yang timbul jika ada sebagaimana tercantum dalam formulir pembatalan polis. Oke, untuk yang
asuransi tradisional cukup sederhana ya teman-teman, hanya itu aja isinya. Jadi teman-teman kalau nanti sudah oke, tinggal tanda tangan di sini, setuju, lalu diserahkan ke agen, melakukan pembayaran premi pertama, sudah resmi buku polis diterima. Kalau tidak ada pembatalan 14 hari sudah bisa langsung digunakan. Nah, sekarang kita akan coba membaca polis asuransi dari Allianz Guardia Premium. Oke, premi tahunan 25 juta, biaya materai 6.000, masa bayar premi 5 tahun. Rencana masa bayar premi hanya informasi mengenai rencana masa bayar, bukan masa pembayaran premi. Ini hanya rencana masa bayar ya teman-teman. Jadi apapun asuransinya yang ada unsur investasinya, kalau kita bayar hanya sesuai rencana, ada kemungkinan lapse di masa mendatang. Tingkat investasi per tahun kalau rendah 5%, sedang 13%, tinggi 18%. Nah, semua kebetulan di asuransi yang ini, semua investasi dimasukkan ke ini, Smartlink Equity Rupiah. Nah, nanti sebenarnya kalau teman-teman ngerti tentang asuransi, bisa diganti-ganti. Oke, ini adalah masa perlindungan atau manfaat yang diterima. Manfaat meninggal dunia, uang pertanggungan 2 miliar, biaya asuransinya sekian, masa pertanggungan asuransinya 66 tahun. Jadi bukan sampai usia 66 tahun, tapi selama 66 tahun dari pembukaan sekarang. Lalu CI 100 adalah kalau terdiagnosa penyakit kritis. Itu dapat uang pertanggungan 500 juta dengan biaya asuransi 140.000. Ini kalau pembedahan, ini untuk yang kesehatan. Masa asuransi 46 tahun dengan plan yang ini biaya asuransinya sekian. Nah, sekarang kita lihat lebih detail ya. Nah, ringkasan manfaat untuk yang meninggal dunia tadi yang 2 miliar ini. Kalau tertanggung atau berarti yang punya polis atau nasabah meninggal dunia sebelum usia 100 tahun, maka manfaat akan dibayarkan 100% ditambah nilai investasi. Tapi kalau masih hidup sampai usia 100 tahun, maka manfaat akan dibayarkan adalah sebesar nilai investasi saja. 2M-nya tidak cair. Penyakit kritis, manfaat akan dibayarkan sesuai ketentuan pada polis bila pertama kali terdiagnosa salah satu dari 100 kondisi kritis sampai dengan tertanggung mencapai usia 100 tahun. Lalu ini untuk yang kesehatan, perlindungan terhadap risiko kesehatan berupa biaya penggantian perawatan rumah sakit karena sakit maupun kecelakaan sesuai dengan tabel manfaat. Nah, jadi di sini kalau diringkas, biaya asuransi meninggal dunia per tahun 3.240.000, sedangkan untuk asuransi tambahan atau yang ini, yang plan kesehatan dan penyakit kritis itu 4.232. Nah, ini adalah tabel ilustrasi investasinya dengan kita membayar 25 juta selama 5 tahun, artinya 125 juta ya. Nah, sisa setelah dikurangi biaya asuransi, sisa investasinya diperkirakan sekian. Pada tahun ke-6 setelah berhenti bayar, kalau rendah nominalnya tinggal segini, kalau sedang nominalnya tinggal segini, kalau tinggi nominalnya tinggal segini. Dan terus sampai ke usia 45 atau tahun polis ke-11 tinggal 5 juta, 66 juta, 130 juta dan akan habis. Ini lagi-lagi hanya ilustrasi. Nah, lalu ini adalah produk asuransi jiwa unit link. Jadi ada premi berkala yang diinvestasikan. Alokasi premi berkala yang diinvestasikan. Jadi ini dipotong biaya akuisisi ya. Tahun pertama 50% seluruh biaya diinvestasikan. Tahun kedua 80%, tahun ketiga 110% diinvestasikan. Jadi ada bonus 10% untuk yang di produk Guardia Premium ini. Lalu di sini teman-teman bisa baca juga ada biaya administrasi. Lalu ada biaya yang lain-lain kayak biaya penarikan dana. Kalau misalnya mau tarik dana ya, tahun kesekian ada biaya tarik dananya nih. Kalau tahun kelima 10%, kalau tahun ke-1 biaya tarik dananya 75%. Biaya ini dipotong melalui unit premi berkala. Jadi kalau kita baru bayar setahun langsung ditarik itu pasti rugi banget. Biaya penembusan polis, lalu biaya cuti premi. Nah, kalau di sini cukup sederhana ya sebenarnya, hanya seperti ini aja, nggak terlalu banyak detail-detailnya. Jadi itu ya teman-teman, pada intinya kalau asuransi unit link tujuan utamanya adalah proteksi. Uang sisa dari yang dibayarkan setelah dipotong biaya asuransi adalah biaya tabungan untuk membayar biaya asuransi yang timbul di masa mendatang tanpa kita membayar premi. Jadi jangan ditarik ya, kalau ditarik pasti rugi besar. Oke, itu ya teman-teman, mudah-mudahan cukup jelas dalam membaca polis asuransi. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.